Shalom saudara, saat ini saya sedang berada di sebuah villa yang tenang, sejuk, dingin di sebuah pegunungan. Dan itu betul-betul bisa menyegarkan jiwa saya. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kolam di tengah villa ini sungguh merupakan air yang tenang, semacam oase di tengah bangunan-bangunan yang unik dan menarik. Saya percaya bahwa ketika domba itu haus, dia mencari air dan dia tidak berani menyeberang ke sungai yang airnya deras. Oleh sebab itu, gembala yang baik selalu menunjukkan tempat yang terbaik, yaitu di mana air itu menggenang dan air itu tenang. Demikian juga dengan setiap kita, saat jiwa kita tidak tenang, gelisah, kita memerlukan keheningan, ketenangan seperti ini. Ada air yang gemercik, ada burung yang berkicau, dan sungguh bisa menyegarkan jiwa saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di bulan Juli ini tema bulanan kita adalah Dare to Try atau berani mencoba. Banyak orang yang takut mencoba, sehingga ada yang berkata kalau kita takut mencoba malah tidak bisa berhasil. Tetapi kalau saat kita berani mencoba, meskipun kita mungkin mengalami kegagalan, saat kita tekun dan mengulang-ulang kembali, maka ada kemungkinan kita akan berhasil. Kita mengenal juga istilah genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Artinya apa? Meskipun punya ilham yang luar biasa, inspirasi yang luar biasa, tetapi itu hanya 1%. Yang 99% adalah usaha keras dan berkeringat. Oleh sebab itu, mari kita juga belajar dari Ishak bahwa ketika dia berada di tanah yang kering, dia tetap menanam dan hasilnya dia bisa panen 100 kali lipat. Mari biasakan untuk berani mencoba dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita agar kita bisa berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita datang di hadapan Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah live streaming dari rumah, dimanapun Bapak Ibu berada. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk anugerah dan kemurahan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami ada hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang nyata atas setiap kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami yang sudah hadir, berkati jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Tuhan, kami bawa korban syukur kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami datang dengan segala kerinduan kami untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, terpujilah. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu,
Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya hanya Engkau saja yang layak kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa yang menyembuhkan, memulihkan, memberkati, melindungi setiap kita. Haleluya. Namanya Tuhan, penara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang gegah, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, terima kasih ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Tuhan, penara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang gegah, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama yang telah membebaskan kami, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh ada kuasa di dalam nama-Mu Yesus. Kuasa yang menyembuhkan, memulihkan, memberkati. Haleluya, haleluya. Saudara buat Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan, bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya sekali lagi. Sorak-sorai buat Allah kita yang terbaik. Haleluya. Kita semua lebih dari pemenang. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis pasti kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di
hati kita pagi hari ini untuk firman-Nya supaya bekerja lebih lagi. Kami percaya di dalam Engkau tidak pernah ada rencana-Mu yang gagal, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, terima kasih. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari mengundang Bapak Ibu semuanya berdiri dengan sungguh katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi sekalipun online, sekalipun lewat YouTube. Tapi saya percaya Roh Kudus bisa menjamah dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang damai sejahtera daripada Engkau. Kami percaya Roh Kudus, Kau bisa menjamah hati kami lewat ibadah online ini, lewat streaming ini. Kami percaya Allah kami mengasihi kami. Dan tolong kami Tuhan agar kami bisa mendengar firman-Mu. Lewat firman ini kami boleh dikuatkan, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Urapi hamba, agar perkataan hamba ini diurapi juga Tuhan Yesus. Dan mengalirkan aliran air hidup Tuhan, sekalipun lewat online dan streaming ini Tuhan Yesus. Sehingga memberikan kasih, menyalurkan kasih Tuhan, menyalurkan firman-Mu, iman Tuhan Yesus kepada setiap jemaat yang mendengar.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau memperkenalkan diri saya lebih dahulu karena tidak enak kalau kita tidak saling mengenal ya. Nama saya Adi Gunawan. Saya berasal dari sebuah kota yang kecil, Mojokerto. Saya punya istri, namanya Rosi Pastio, dan ada 2 anak perempuan semuanya. Yang satu namanya Rachel, yang kedua Valerie. Sekalipun hari-hari ini PPKM, kita tidak bisa bertemu, tapi saya berharap suatu saat nanti kita bertemu, dan ketika kita bertemu, Bapak Ibu tahu nama saya Adi Gunawan, bisa menyapa saya ketika ketemuan ya. Saya suka hobi fotografi. Hari-hari ini juga street fotografi ya, di jalanan gitu. Hari ini agak sulit karena PPKM juga dan virus sedang menyebar. Yang kedua, saya juga hobi bersepeda. Tapi berkerumun hari-hari ini juga tidak diperbolehkan karena membahayakan juga penyebaran virus corona yang baru ini. Hari-hari ini saya dan Rosi, istri saya, dipercayakan oleh Bapak Gembala kita, Pak Safir, untuk mengurusi, mengkoordinasi golongan anak-anak yang muda, mulai dari yang kecil sampai yang dewasa. Pro X, mulai dari yang ikut ceria sampai Pro X, dibantu oleh rekan-rekan pelayanan yang lain yang luar biasa. Nah, jika Bapak Ibu punya anak-anak yang usia dari kecil sampai Pro X ini yang setelah lulus kuliah, boleh menghubungi saya di Instagram hfc.richpalace, itu bisa di DM saja di situ, atau cari nomor telepon saya, kontak saya lewat adminnya, boleh, agar anak-anak Bapak Ibu boleh digembalakan, diberikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan dan semakin bertumbuh. Oke, hari ini kita akan belajar dengan satu tema, jangan khawatir. Saya ambil dari Matius 6 ayat 25-34. Saya akan bacakan. Karena itu, aku berkata kepadamu. Aku, maksudnya Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus berkhotbah di bukit. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saya stop di sini dulu. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, karena khawatir orang tidak bisa menambahkan satu hasta saja dalam hidupnya. Satu hasta itu berapa? Umumnya satu hasta itu 45 cm. Kira-kira satu langkah orang dewasa. Saya kemarin coba untuk melangkah, kira-kira 45 cm. Nah, pembahasan firman hari ini, jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Tema bulan ini adalah Dare to Try. Kalau orang tidak bisa menambahkan satu hasta, 45 cm saja dalam hidupnya, bagaimana orang bisa berani untuk mencoba? Saya lanjutkan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah burung bagung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu perlu semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Ibu, kalau kita baca dari firman ini, siapa yang khawatir? Kepada siapa sih Tuhan Yesus ini bicara? Kenapa Tuhan Yesus berbicara tentang khawatir? Kepada siapa? Kalau kita baca ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu. Waktu itu Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit. Siapakah yang ada di sana? Siapakahmu kepadamu yang Tuhan Yesus maksud? Di sana bisa jadi ada laki-laki dan perempuan. Artinya semua gender. Semua gender ini bisa mengalami kekhawatiran. Karena itu Tuhan Yesus berkata dan memberikan pengajaran kepadamu, laki-laki dan perempuan. Engkau bisa khawatir dan janganlah khawatir. Atau kepada orang tua dan muda. Semua usia bisa khawatir. Atau kepada semua level finansial. Beberapa orang atau mungkin banyak juga ya yang berkata enaknya kalau punya uang banyak, tidak khawatir macam-macam. Oh, jangan salah Bapak Ibu ya. Adolf Merkel tahun 2009 orang kaya dari Jerman karena sebuah krisis moneter, kekayaannya hilang sebagian, bukan seluruhnya. Kekayaan hilang sebagian, tetapi dia akhirnya mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Dia orang kaya, ngapain harus bunuh diri? Banyak kisah-kisah lain orang-orang kaya yang mengakhiri hidupnya, bunuh diri karena berbagai macam masalah. Tapi salah satunya juga karena kekhawatiran. Artinya segala kondisi finansial orang bisa khawatir. Bisa juga kepada pengusaha atau imam atau pendeta atau orang yang meniti karir. Semua orang bisa khawatir. Tidak menutup pemimpin rohani juga bisa khawatir, saudara. Nah, artinya Yesus berbicara kepada semua orang. Yesus berbicara kepada setiap kita. Setiap kita bisa khawatir. Lalu apakah bedanya khawatir dan takut? Kita akan belajar hal khawatir ya. Hari ini kita hanya khusus topiknya cuma satu. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini sangat simple. Ingat-ingat tentang hal kekhawatiran. Ya, saya kutip dari seorang dokter jiwa di Jakarta melalui detik.com. Dikatakan oleh dia, takut dikategorikan sebagai fisiologi, bukan psikologi, bukan ya, fisiologi. Sementara cemas termasuk patologi. Tidak usah terlalu dipusingkan kata-kata ini, tapi lewat contoh kita akan belajar. Ini salah seorang dokter ini bernama Dr. Danardi. Dia berkata begini, ibaratnya gini, kalau bencana belum terjadi, kita sudah khawatir. Ya itulah namanya khawatir, namanya anxiety atau cemas. Yang firman Tuhan barusan kita baca adalah tentang khawatir, cemas atau anxiety. Sementara kalau takut, itu bahasa Inggrisnya fear. Itu bencana atau bahaya sudah ada di depan mata, ada di depan kita. Misalnya kalau khawatir itu soal masa depan, soal nilai ujian, itu termasuk khawatir. Jangan-jangan ya, masa depan saya seperti ini. Jangan-jangan ya, nilai ujiannya buruk sekali. Atau jangan-jangan yang lain. Tetapi kalau di depan kita ada singa, nah itu takut. Yang mengaum atau perompak bawa golok. Ketika kita didatangi perampok atau perompak bawa golok, kita takut. Nah itu bukan khawatir lagi. Yang namanya takut, kita tuh langsung berhadapan. Oh takut, nah itu takut ya. Ini kira-kira kata-katanya seperti itu. Saya berikan contoh lagi dari saya.
Ketika kita ada di padang rumput atau di depan rumah saya ada rumput-rumput, beberapa kali ada ular. Kalau kita bertemu dengan ular dan kita takut, kita lari, itu namanya takut. Kita kaget lalu lari, itu namanya takut. Tapi khawatir tuh seperti ini. Karena kita sering melihat ular ini ada di rumput-rumput, ada rerumputan, sehingga kita berpikir kalau aku jalan-jalan di atasnya, nanti tiba-tiba ada ular. Sehingga kita memutuskan untuk tidak melangkah ke sana. Tidak mau, saya tidak mau ke situ, nanti ada ular di sana. Sehingga kita tidak mau ke sana. Nah, itu khawatir. Jangan-jangan nanti kalau aku ke sana aku digigit ular. Nah, itu namanya khawatir atau cemas. Padahal kalau kita jalanin rumput itu belum tentu ada ular. Belum tentu. Karena tidak setiap waktu ada ular. Ularnya muncul itu beberapa bulan baru kelihatan kok. Nah, itu namanya khawatir atau anxiety. Nah, kekhawatiran yang berlebihan, boleh nggak sih kita ini khawatir? Boleh saja. Namanya khawatir itu ada dalam diri manusia, tiba-tiba saja muncul. Tetapi secukupnya saja. Kalau orang tidak pernah khawatir, nanti sembrono, sembarangan. Terlalu berani kemana-mana. Boleh nggak khawatir? Ya bukan masalah boleh tidak boleh. Karena kekhawatiran itu muncul dengan sendirinya dalam hati kita. Kadar orang punya kadar kekhawatiran berbeda-beda. Tetapi yang menjadi masalah ketika kekhawatirannya itu terlalu berlebihan. Ketika berlebihan bisa menyebabkan penyakit. Ya, ada 3 macam penyakit yang disebabkan oleh kekhawatiran. Yang pertama, saya coba sebutkan ya, kecemasan umum atau Generalized Anxiety Disorder, disingkat GAD. Saya baca, yaitu cemas berlebihan dalam waktu lama, lebih dari 6 bulan, yang ditandai dengan gemetar dan berkeringat dingin, otot tegang, pusing atau sakit kepala, mudah marah, sering buang air kecil, sulit tidur, dada berdebar-debar, mudah lelah, nafsu makan menurun, dan susah berkonsentrasi. Ternyata khawatir ini bisa mempengaruhi fisik kita ya, kesehatan kita. Karena khawatir orang bisa ototnya tegang, pusing, itu karena khawatir. Beberapa waktu yang lalu, atau saya percaya teman-teman pernah lah bertemu dengan orang yang positif corona. Setelah diberitahu bahwa teman kita ini positif, tiba-tiba, waduh, tenggorokan ini rasanya kok jadi ikut tak enak. Seperti seolah mau batuk-batuk. Badan rasanya tidak enak, kemeriang. Nah, itu bisa jadi khawatir karena belum tentu kita positif. Tapi perasaan-perasaan itu ada. Tiba-tiba saja, waduh, gak enak. Jangan-jangan saya positif. Saya percaya beberapa dari kita mengerti karena mengalami hal yang demikian. Yang kedua, Post Traumatic Stress Disorder, PTSD disingkatnya begitu. Seringkali panik yang dipicu oleh trauma pengalaman masa lalu, misalnya kecelakaan atau kejadian yang mengancam jiwa. PTSD banyak terjadi pada wanita, surveinya demikian. Gejalanya adalah flashback, menghindar, menutup diri sampai isolasi. Emosinya tidak stabil, sulit tidur, dan sulit konsentrasi. PTSD dapat menimbulkan pikiran dan perasaan negatif, suka berpikir negatif, untuk melukai diri sendiri atau mengakhiri hidup sehingga perlu mendapat pertolongan kesehatan yang khusus. Ini kalau berlebihan, kekhawatiran berlebihan. Jadi Bapak Ibu, Saudara, jangan sampai khawatir itu berlebihan. Nanti bisa fisiknya merasa tidak enak. Nanti bisa emosinya tidak stabil karena kita khawatir dalam hati ya. Yang ketiga, ini sering dan terkenal OCD, Obsessive Compulsive Disorder, yang ditandai dengan pikiran negatif sehingga membuat gelisah. Tambah lama tambah gelisah, takut, khawatir, dan diperlukan perilaku yang berulang untuk menghilangkannya, perlu dibiasakan. Biasanya OCD terjadi terkait kebersihan dan keselamatan, di mana penderita menyadari bahwa perilaku yang dilakukan tidak perlu
tapi tidak bisa mengendalikan sehingga mengganggu aktivitas. Saya pernah menjemput seorang jemaat ke gereja. Saya dititipkan oleh saudaranya. Dia punya OCD tentang kebersihan ya. Ketika dia masuk ke mobil saya jemput, dia tiba-tiba terdiam dan memandang ke depan, ke dashboard mobil saya. Lalu saya perhatikan sejenak, saya tidak berkata. Akhirnya saya tanya sama dia, "Oh kok, kenapa kamu? Ini loh, kotor." Oh, ya itu cuma debu sedikit ya. Akhirnya ya saya bersihkan. Lewat cerita saudaranya, dia OCD ini sampai mandi berulang-ulang karena merasa badannya ini kotor. Nah, itu karena khawatir yang berlebihan. Dia takut kotor. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara khawatir yang berlebihan agar tidak menimbulkan penyakit. Lalu kita masuk lebih dalam lagi, apa yang membuat kita khawatir? Saya berikan 3 poin yang membuat kita khawatir. Mungkin ada hal-hal lain, tapi 3 hal ini cukup krusial dan cukup penting. Yang pertama adalah ketidakpastian. Kalau kita baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata khawatir adalah gelisah terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Saya ulang lagi ya, apa kata Kamus Bahasa Indonesia. Gelisah terhadap sesuatu hal yang belum diketahui pasti. Masa depan memang tidak pasti. Jadi hal yang membuat kita khawatir adalah ketidakpastian. Kalau kita baca di firman Tuhan tadi, di Matius, itu dikatakan ada kata-kata akan kamu pakai, akan kamu makan, akan kamu minum. Ketika kita melihat masa yang ke depan, tidak ada yang pasti. Tahun 2020, kita tiba-tiba saja digemparkan oleh berita penyebaran virus corona. Selama saya hidup, rasanya tidak pernah mengalami hal yang demikian. Yang begitu rumitnya penyakit ini bisa menyebar dan mengganggu kehidupan kita. Ya, akhirnya boleh teratasi. Keadaan mulai sedikit slow down dan kita bisa mulai menikmati hidup, bisa makan keluar. Kira-kira di bulan Mei, Juni, Juli sampai akhir tahun 2021 dimulai lagi lah keadaan ini ya. Tiba-tiba saja gelombang kedua terjadi. Kita harus mengunci diri lagi. Tidak ada yang pasti, khawatir. Kalau kita khawatir, kita merasa tidak damai sejahtera. Jangan-jangan, wah bagaimana ya kalau keadaan ini bakal seperti ini terus. Ya apa ya, sekolahnya anak kita, bagaimana anak-anak kita yang sudah lulus kuliah, mau kerja apa ya, lapangan pekerjaan, jadi bingung, sulit. Mau melamar pekerjaan apa ya, ketemu saja tidak bisa, harus bekerja di rumah. Nah, hal masa depan itulah yang membuat kita khawatir. Yang kedua, tidak pegang kendali. Tidak pegang kendali bisa membuat kita khawatir. Saya berikan sebuah contoh saja ya. Ketika saya naik roller coaster, saya sangat khawatir, pikiran saya bisa kemana-mana. Jangan-jangan roller coasternya ini jatuh, kebalik, nabrak. Jangan-jangan nanti habis naik roller coaster saya pusing, muntah-muntah. Jadi dulu waktu pacaran, ketika saya diajak naik roller coaster, istri saya itu dulu waktu pacaran suka banget mainan yang kayak gini ya. Naik roller coaster, ketika saya diajak, saya berkata kepadanya, enggak, saya tidak suka. Sebetulnya bukan karena tidak suka, tapi lebih banyak karena saya khawatir. Kecepatannya begitu tinggi. Jangan-jangan ini lepas dari rel, lalu nabrak. Jangan-jangan saya mati ini naik roller coaster. Walaupun kecepatan tinggi, tapi ketika saya naik mobil, saya tidak takut. Saya ngebut, tidak takut. 120 pernah. Waktu jalan tol Jokowi jadi, saya pernah coba sampai 180.
menyentuh 200 pernah. Dan saya tidak takut. Begitu kencang, hampir sama kayak roller coaster atau sama. Tapi saya sekarang tidak pernah sampai segitu kencang ya. 100 saja sudah cukup. Karena berbahaya, walaupun sepi. Nah, kenapa saya kok kencang naik mobil sendiri tidak takut, tapi naik roller coaster takut? Ketika saya menguji hati saya, memperhatikan hati saya, ternyata di mobil saya itu ada rem. Saya bisa berhenti kapanpun juga. Saya bisa slow down kapanpun juga. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kenapa kita merasa khawatir dalam hidup ini? Karena kita tidak pegang kendali. Coba kalau kita pegang kendali, pasti tidak khawatir. Kapanpun kita bisa rem, kapanpun kita bisa gas. Ketika istri saya menyetir dengan mengebut, saya pun jadi khawatir. Aduh, jangan-jangan nobrak ini, jangan-jangan nabrak di depan saya ini. Sehingga ketika dia menyetir, saya kadang-kadang itu berpegangan ya di handle, sambil kaki saya itu mencoba ngerem gini ya, tapi tidak pernah berhenti. Sehingga itu yang membuat saya khawatir. Kenapa saya khawatir? Karena tidak pegang kendali. Bapak, Ibu, Saudara mungkin bisa khawatir karena tidak pegang kendali dalam kehidupanmu. Coba kalau bisa kontrol semuanya, pasti tidak khawatir. Nah, yang ketiga, seperti tadi dikatakan, contoh penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kekhawatiran. Kekhawatiran bisa timbul karena apa? Pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu kita bisa membuat kita khawatir. Karena kita gagal dalam areal A, kita bisa khawatir kalau kita harus melakukan A ini lagi. Jangan-jangan saya gagal lagi. Kalau buka usaha ini, jangan-jangan saya gagal lagi. Percumalah buka usaha ini. Saya sulit dapat customernya. Percumalah saya buka ini, karena saya pernah gagal. Nah, kegagalan masa lalu membuat kita punya banyak kekhawatiran. Padahal, kalau kita jalanin, belum tentu kisahnya sama seperti masa lalu. Padahal kalau kita lalui dan kita mengambil langkah, belum tentu sama seperti masa lalu. Bisa jadi berbeda. Tetapi kita tidak berani mengambil langkah tersebut karena kita merasa dan kita khawatir. Kita khawatir akan mengulangi hal yang sama dan gagal. Bapak, Ibu, Saudara, apa kata firman Tuhan? Ayat 26-31 berkata demikian. Pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita semua jauh lebih berharga. Tuhan sayang saudara. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Tuhan mengasihi kita semua. Saudara-saudara ada di telapak tangan Tuhan. Tuhan sangat peduli dan mengasihi saudara. Pastilah Tuhan itu berpikir, kita aja Bapak sebagai orang tua, sebagai ibu, pengen anaknya yang terbaik. Apalagi Bapak kita di surga. Dia sangat mengasihi saudara. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Saudara, sekali lagi ya. Perhatilah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia, Tuhan kita, akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Itulah kata firman Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan mengasihimu. Lalu apa perintah Tuhan dalam firman ini? Dalam perikop yang kita baca hari ini dan kita pelajari. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu perlu semuanya itu. Bapak Ibu, Tuhan itu tahu, Tuhan itu
sangat mengenal kita. Apa yang kita perlukan, Tuhan tahu. Kalau dulu sewaktu papa saya masih hidup, dia bertobat ketika saya dewasa ya. Terus dia menggeluti firman Tuhan, lalu dia memberikan pengajaran kepada saya. Dia berkata kepada saya seperti ini, "Nyong, apa sih yang dicari bangsa-bangsa ini?" Ada 3 hal, Nyong, yang dicari bangsa-bangsa ini. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, rezeki. Yang ketiga, umur panjang. Coba lihat kalau dulu papa ini kemana-mana, ke atas gunung, yang diminta ya kira-kira 3 hal itu. Kalau pergi ke dukun, yang diminta ya 3 hal itu. Yang pertama, sehat-sehat. Yang kedua, rezeki, duit. Yang ketiga, umur panjang. Mengenai kesehatan, pastilah Tuhan kasih sama kita. Tuhan pasti memberikan kesehatan. Yang jadi masalah seringkali bukan Tuhan tidak memberi kesehatan, tapi kita yang tidak menjaga tubuh. Kita malas berolahraga, kita malas menjaga makanan kita malas menjaga kesehatan kita. Itulah yang jadi masalah, bukan karena Tuhan tidak memberi. Soal rezeki, pasti Tuhan kasih, Tuhan pelihara. Saya punya saudara yang malas bekerja ya. Tetapi sekalipun malas itu pun ya, saya melihat sampai sekarang, ini saudaranya papa saya, bukan sepupu saya, jadi lebih tua jauh daripada saya. Sampai sekarang dia tetap dipelihara. Tuhan tuh bisa menggerakkan saudara-saudaranya untuk memelihara, urunan, ngasih ya. Dan orang yang malas suka mencuri. Ketika diberikan tempat tinggal di dalam rumah, barang yang ada di rumah bisa hilang, sehingga dia dikoskan. Lah ngekos, saudara-saudara, keponakan-keponakan juga urunan. Sampai sekarang dia masih ada, dia masih hidup, dan dia bertahan. Sekalipun ya toh malas seperti itu ya, dia masih bertahan sampai sekarang. Nah, apalagi Bapak Ibu Saudara yang rajin bekerja, yang rajin mencari uang. Tetapi jangan lupa mencari kerajaan Allah. Tuhan pasti mencukupkan. Kalau saudara mengalami berbagai macam pergumulan, coba lihat ke dalam lagi. Toh, oh iya ya, toh sekarang nih ya aku masih berada, masih bertahan maksudnya, masih ada, dan masih bertahan. Yang ketiga, orang cari umur panjang. Dunia saintis mencoba agar orang-orang ini menciptakan obat-obatan anti tua, anti aging. Tidak mau tua, orang mau umurnya panjang. Ya, ini yang dicari bangsa-bangsa. Ayat ke-33. Tetapi carilah dahulu, ini kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari firman Tuhan, cari Tuhannya ya, bukan cari berkatnya, tapi kenali Tuhannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Semuanya Tuhan tahu, semuanya Tuhan mengerti. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu. Yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seringkali kita juga khawatir karena kita memikirkan jauh ke depan. Beban 2-3 tahun atau beban 5 tahun kemudian kita sudah pikirkan hari ini. Bagaimana ya nanti kalau anak saya ini tidak sukses ya, jadi saya harus bekerja hari ini. Jadi kepikiran karena kekhawatirannya, harus menyiapkan hal ini, hal itu. Tapi firman Tuhan berkata apa? Sehari cukup sehari. Atau saudara-saudara yang muda, bagaimana ya saya kalau ditolak terus-terusan ya? Punya pengalaman ditolak masa lalu, lalu berpikir, bagaimana saya kalau ditolak terus-terusan ya? Tidak dapat jodoh nanti ya. Nah, itu kekhawatiran. Jangan khawatir, belum tentu kalau nembak lagi ditolak kok. Tetap semangat yang belum punya jodoh dan mencari jodoh ya. Jangan khawatir. Nah, saya mau tutup dengan satu konklusi dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat ke-7 bilang demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya
kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara kita. Kesusahan sehari cukup sehari, lakukan aja sehari demi sehari. Lalu coronavirus ini bagaimana keadaan seperti ini? Ya sudah, kita tidak bisa terlalu mikir jauh ke depan. Tidak ada yang pasti di masa depan. Selangkah demi selangkah aja. Satu hari ini selesai, mengucap syukur. Besok selesai, mengucap syukur. Hari ini kita jalanin, malam kita mengucap syukur. Besok pagi kita bangun, kita mengucap syukur. Kalau besok pagi kita ada dan sehat, kita mengucap syukur. Kita jalani sehari demi sehari demi sehari. Saya juga pernah kena corona di bulan Januari. Rasanya bagaimana? Takut. Jangan-jangan ya saya mati. Tetapi sebetulnya kalau dijalani sehari demi sehari, umur ada di tangan Tuhan. Umur panjang ada di tangan Tuhan. Umur kita ada di tangan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Memang itu yang sulit. Perlu pergumulan, perlu berwaktu-waktu buat hati saya untuk settle. Percaya menyerahkan kembali hidup saya ini kepada Tuhan. Tetapi kalau ada dari saudara yang kena COVID hari-hari ini, jalanin aja hari demi hari. Oh, hari ini gejalanya pilek, besok masih demam. Jalanin satu hari melangkah, satu hari melangkah. Satu hari lewat, bersyukur kepada Tuhan. Dan tetap percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Kembali lagi kepada 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau dalam bahasa Inggris saya pakai terjemahan New King James Version, dikatakan begini, casting all your care upon Him, for He cares about you. Dia pakai kata serahkanlah itu casting. Casting itu membuang kekhawatiran, membuang. Nah, kita sedikit belajar bahasa Inggris. Membuang itu saya temukan ada 3 kata. Yang pertama, put. Kita bisa pakai kata put untuk membuang. Put the rubbish in the bin. Ya, dalam tempat sampah. Put. Serahkan, membuang, melempar. Kita bisa pakai kata put. Menaruhnya dalam tempat sampah. Put itu bagaimana? Saya akan ambil contoh. Put itu seperti ini ya. Kita put. Ya. Tetapi firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Ada kata bahasa Inggris lagi, membuang, itu throw. Membuang. Bisa begini, throw. Nah, ini throw. Kita bisa pakai bahasa Inggris throw untuk membuang. Tetapi bahasa firman Tuhan ini berkata, dia tidak pakai put, dia tidak pakai throw, tetapi dia pakai cast. Cast, ya. Ketika nelayan melemparkan jala, dia itu cast. Ini ya, dengan usaha keras, tenaga. Jadi apa yang firman Tuhan ini maksud? Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Dia pakai kata-kata cast. Ketika kita berhadapan dengan kekhawatiran, Tuhan mau dan Tuhan mengajarkan kita untuk memakai kata casting. Casting itu apa? Dengan sekuat tenaga kita membuang kekhawatiran kita. Ya, seperti itulah ketika kita berhadapan dengan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, jika hari ini Bapak Ibu mengalami kekhawatiran, memang kekhawatiran ini perlu dilawan dengan keras. Buang dengan sekuat tenaga. Di dalam nama Yesus aku serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, ini kekhawatiranku Tuhan. Ini masa depanku Tuhan. Di dalam nama Yesus aku serahkan kepada Engkau. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang kekhawatiran. Buang, serahkanlah dengan sekuat tenaga. Memang untuk menghadapi kekhawatiran ini perlu effort, perlu usaha. Agar kekhawatiran ini kita serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihimu. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari-hari ini jika kami khawatir, hari-hari ini jika jemaat-Mu khawatir Tuhan, ajarkan kami untuk membuang kekhawatiran kami. Casting our anxiety, kekhawatiran kami, menyerahkan dengan sekuat tenaga kepada Tuhan, melawannya dengan sekuat tenaga kepada Tuhan, agar kami bisa menjalani hari-hari ini tanpa khawatir, agar kami bisa
melewati hari-hari ini Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami, karena kami tahu Engkau ada di pihak kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau pegang kendali atas kehidupan kami. Engkau yang mengetahui umur kami, Engkau yang mengetahui kebutuhan kami Tuhan. Kami percaya dan kami serahkan Tuhan, di dalam nama Yesus kekhawatiran kami, kekhawatiran jemaat-Mu, di dalam nama Yesus dengan sekuat tenaga. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan firman Tuhan barusan? Pastinya diberkati dong. Berikut akan saya sampaikan info kegiatan Gereja Happy Family Center untuk 1 minggu ke depan. Ibadah doa malam akan diliburkan untuk sementara waktu hingga pengumuman lebih lanjut. Ibadah hari Minggu seperti biasa dapat Anda saksikan melalui live YouTube setiap hari Minggu mulai dari jam 8 pagi dengan channel Happy Family Center Rich Belis. IG Live Talk Show bersama Bapak Gembala kita, Pak Safir Quentin Pranata, setiap hari Kamis jam 7 malam. Jangan sampai terlewatkan ya. Bagi kalian para entrepreneur yang ingin mengupgrade dan mengupgrade skill kalian, harus menyaksikan IG Live Talk Show Bapak Gembala kita ini. Hai Youthers and Pro X, jangan sampai kelewatan juga ibadah Youth Pro X setiap hari Sabtu jam 5 sore dengan pembicara kita, Brother Jonathan Pranata. Persembahan kasih dapat Anda salurkan melalui rekening yang tertera pada layar berikut. Jangan sampai terlewatkan juga warta gereja yang bisa Anda dapatkan melalui scan barcode di layar berikut ini. Jangan sampai Anda tidak mendapatkannya ya, karena melalui warta gereja ini Anda bisa mendapatkan info seputar kegiatan gereja dan juga artikel-artikel yang menarik. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika sekali lagi kami boleh menghadap Engkau. Hari ini kami tetap bisa beribadah meskipun lewat online. Engkau berkati hamba-Mu Timotius Adi Gunawan yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami. Kiranya Engkau sendiri memberkati keluarga Bapak Timotius Adi Gunawan beserta keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan Engkau bisa bukakan pintu-pintu pelayanan yang lebih lagi. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang sudah menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah itu boleh masuk di dalam setiap hati kami, boleh sekedar kami renungkan, tetapi juga boleh kami praktekkan. Terima kasih Bapa, sekali lagi hamba berdoa untuk pemerintah, kiranya Tuhan sendiri juga akan sertai di dalam usahanya yang keras dan terus-menerus untuk menemukan vaksin-vaksin yang baru, juga mendatangkan vaksin-vaksin dari luar negeri, sehingga herd immunity, kekebalan komunitas itu bisa terjadi. Dan akhirnya rakyat Indonesia bisa bangkit, ekonomi Indonesia bisa menggeliat kembali. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berdampak Tuhan, apakah mereka secara isoman, isolasi mandiri, ada di rumah sakit, bahkan ada yang kehilangan keluarga yang dikasihinya. Biarlah Tuhan sendiri bisa memberi penghiburan kepada setiap kami yang bukan hanya kehilangan para sahabat, tetapi juga keluarga dekat. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara boleh berdiri, mengangkat kedua tangan, dan menerima berkat Tuhan, serta mengaminkannya. Diberkatilah engkau, hai kaum pria, diberkatilah engkau, hai kaum wanita, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah seluruh keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah gereja-Mu, diberkatilah bangsa dan negara-Mu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluarga-Mu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluarga-Mu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluarga-Mu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluarga-Mu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluarga-Mu. Dialah Jehovah Syamma, Allah pengawal keluarga-Mu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluarga-Mu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, yang memberkati engkau dan keluargamu, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.